Bab 2. Seperti hari-hari biasanya Anin berangkat ke rumah besar milik Tuan Randy untuk melakukan pekerjaannya sebagai perawat istri Tuan Randy Cornelius Blake, yaitu Nyonya Sophia Wayne Blake. Anin bukan lulusan keperawatan ataupun kesehatan. Anin bisa bekerja di rumah Tuan Randy berkat Ibu Panti yang mengenal Tuan Randy karena dulu Ibu Panti pernah menjadi salah satu pelayan yang bekerja di rumah orang tua Tuan Randy. Ibu Panti lah yang meminta bantuan kepada Tuan Randy untuk memberikan Anin pekerjaan karena Anin sulit mendapatkan pekerjaan karena pendidikannya yang tak tuntas. Syukur Tuan Randy segera memberikan Anin pekerjaan sebagai orang yang mengurus istrinya. Tugas Anin adalah membantu Nyonya Sophia mandi, makan, minum obat, membersihkan kotoran Nyonya Sophia seperti buang air besar dan kecil. Anin jugalah yang menemani Nyonya Sophia rutin sebulan sekali ke rumah sakit untuk mengecek kondisinya karena Tuan Randy tidak pernah punya waktu. Pagi ini saat Anin sampai di rumah Tuan Randy, ia mendapati pelayan di sana sudah menunggu kedatangannya dengan pandangan sinis. Sepertinya terjadi sesuatu kepada Nyonya Sophia sebelum Anin datang. Para pelayan di rumah besar ini memang tidak pernah mau turun tangan mengurus Nyonya Sophia karena mereka merasa bahwa itu adalah tugas Anin. Tapi hebatnya jika di depan Tuan Randy mereka selalu cari muka, seolah mereka sudah mengurus semuanya termasuk soal Nyonya Sophia. "Kenapa kau lama sekali? Kau sengaja datang terlambat." Diana, salah seorang pelayan itu melipat kedua tangannya di depan dada. Menatap Anin dengan tatapan menghakiminya seolah ia merasa bahwa ia berhak melakukan itu kepada Anin. Anin melihat jam di pergelangan tangannya, satu alisnya terangkat bingung. "Aku tidak terlambat, ini masih pukul 6:30. Sedangkan aku harus bekerja mulai dari jam 7. Diana nampak tidak senang dengan Anin yang menjawab perkataannya. "Kau seharusnya tidak perlu pulang pergi, kau pikir siapa yang mengurus Nyonya Sophia saat kau tidak ada?" Saat dia buang air besar dan mengompol. Anin memilih untuk tidak menggubris Diana lebih jauh lagi, karena jika diteruskan mereka hanya akan berdebat terus-menerus sementara Nyonya Sophia di kamarnya sedang membutuhkan bantuan Anin. "Mau kemana kau?" teriak Diana kepada Anin yang melenggang pergi memasuki rumah. "Tentu saja bekerja, tidak sepertimu yang hanya banyak bicara dan makan gaji buta." Diana mengepalkan tangannya setelah mendengar perkataan Anin. Bajingan kecil itu sungguh membuat Diana jengkel. Anin belum lama ini bekerja di sini, belum ada setahun namun sudah membuat Diana jengkel setengah mati. Yang membuat Diana kesal juga karena Anin yang jauh lebih muda darinya itu berani menjawab setiap perkataannya tidak seperti pelayan lain yang cenderung diam saja setiap kali Diana rundung. Anin sedang menyuapi Nyonya Sophia makan siang ketika Tuan Randy baru saja kembali entah dari mana. Anin tidak pernah tahu apa pekerjaan Tuan Randy selain sebagai pengusaha properti, tapi yang Anin ketahui adalah Tuan Randy tidak pernah rutin pulang ke rumah. Kadang pulang 2 hari sekali, kadang seminggu penuh tidak pulang, hanya ada pelayan Nyonya Sophia di rumah. Maka dari itu banyak pelayan yang bersikap kurang ajar dan hanya bersikap manis jika Tuan Randy ada di rumah. Selebihnya mereka cenderung bersantai.
Tuan Randy sempat berhenti dan memandang ke arah Anin yang tengah menyuapi Nyonya Sofia makan di meja makan. "Anin, kalau kau sudah selesai, tolong temui aku di ruanganku," ujar Tuan Randy kepada Anin ketika Anin mendongak melihat ke arahnya. Logan menepuk-nepuk bahu Randy pelan, berharap gerakan kecilnya itu bisa membantu meski hanya sedikit. "Aku mendukungmu, jika kau memang ingin menikah lagi. Menikahlah. Tapi kuharap kali ini kau tidak memilih wanita yang salah lagi." Wah, baju baru. Fania, salah satu anak panti, berteriak girang saat ibu panti datang membawa satu karung penuh yang berisi pakaian. Anin yang baru kembali dari pekerjaannya hanya diam melihat hal tersebut. Anin sudah tahu kalau baju tersebut adalah baju bekas. Baju yang sebenarnya dibuang oleh pemiliknya namun dibuang ke panti asuhan ini dengan dalih donasi. Dulu Anin juga sama riangnya dengan Fania dan anak-anak yang lain setiap ibu panti datang membawa karung pakaian hasil donasi. Karung tersebut dibuka oleh ibu panti, anak-anak panti sontak menyerbu isi karung tersebut. Mencari pakaian yang sekiranya layak pakai di antara tumpukan pakaian bekas itu. Kenapa ibu tidak pernah cerita kalau ibu berhutang? Pertanyaan itulah yang langsung Anin layangkan kepada ibu panti ketika ibu panti kembali ke ruangan kesehatan. Anin bisa melihat raut wajah murung ibu panti. Sepertinya ibu panti malu karena perihal hutang yang ia miliki. Kini Anin ketahui. Sebenarnya ibu malu bicara soal ini, karena ibu pikir hutang tersebut pasti bisa ibu bayar. Karena ibu memang meminjam hanya sedikit, saat keadaan benar-benar terdesak. Tapi ternyata hutang yang ibu miliki kepada bapak itu justru semakin membesar, karena dana bantuan dari pemerintah sudah lama tidak cair. Donatur pun bagai hilang ditelan bumi, mereka semua tidak datang kemari berbulan-bulan, bahkan tak bisa dihubungi ketika ibu bertanya soal uang sumbangan rutin mereka. Bu Rani menunduk malu, bantuan dari pemerintah soal sekolah anak-anak panti tidak mengcover semuanya, hanya sebagian saja. Ibu masih harus mengeluarkan uang untuk anak-anak sedangkan ibu tidak punya penghasilan. Hanya ada uang bantuan dari Tuan Randy, itu pun tidak cukup untuk 200 anak panti. Ibu malu kalau harus meminta uang hasil jerih payahmu juga. Jadi ibu meminjam uang, dan ternyata hutang itu semakin lama semakin menumpuk. Dan ibu kesulitan untuk membayarnya. Anin menatap Bu Rani yang sejak tadi tak berani menatap balik ke arahnya. "Bu, apa hal itu juga yang membuat ibu menyuruhku untuk menjadi istri kedua dari Tuan Randy?" Bu Rani menganggukkan kepalanya. Memang benar bahwa hutang tersebutlah yang membuat Bu Rani meminta Anin untuk bersedia menjadi istri kedua Tuan Randy. Tuan Randy bercerita kepada ibu kalau dia ingin punya keturunan. Tapi Tuan Randy tidak ingin keturunannya dilahirkan oleh sembarang wanita, dan Tuan Randy bilang dia sudah mengamatimu sejak pertama kali kau datang ke rumahnya untuk bekerja sebagai perawat Nyonya Sofia. Tuan Randy merasa kau adalah wanita yang cocok untuk dijadikan ibu dari anaknya, maka dari itu Tuan Randy meminta ibu untuk membujukmu agar mau menikah dengannya. Dan imbalannya jika kau setuju, Tuan Randy akan mensejahterakan panti ini. Dan juga anak-anak panti. Bu Rani menyentuh tangan Anin. "Tenang saja,
Ibu tidak akan memaksamu untuk menikah dengan Tuan Randy lagi. Ibu akan usahakan mencari uang dengan cara lain. Meski akan butuh waktu cukup lama untuk melunasi hutang tersebut. Semoga saja bapak itu mau mengerti dengan keadaan kita. Dia tidak akan mau memberi waktu lebih lama lagi, Bu. Dia ingin uangnya segera dikembalikan karena bapak itu juga membutuhkan uangnya. Anin akan bantu ibu. Anin punya uang simpanan. Hasil tabungan Anin dari gaji bekerja di rumah Tuan Randy. Anin bangkit dari posisi duduknya. Tunggu sebentar, Anin akan bawakan tabungan Anin kemari. Bu Rani awalnya ingin menolak, namun Anin sudah lebih dulu berlari keluar dari ruang kesehatan. Tak lama Anin kembali dengan kartu rekeningnya dan menyerahkan kartu rekening itu kepada Bu Rani. Memang uang di dalamnya tidak banyak, hanya ada sekitar 15 juta. Anin kumpulkan uang itu dari semua gaji Anin selama bekerja di rumah Tuan Randy. Niat Anin awalnya ingin menggunakan uang itu untuk mendaftar sekolah paket C. Tapi Anin bisa kumpulkan lagi uangnya jadi ibu bisa pakai dahulu. Bu Rani menitikkan air mata, ia terharu dengan kebaikan Anin. Terima kasih nak, ibu doakan kau bisa mendapatkan rezeki lebih baik dan lebih besar dari ini.